Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati Ketua Ummul Qura Khilafatul Muslimin Surabaya beserta para stafnya. Yang kami hormati pula pengurus kemasulan. Kemasulan apa ini Pak? Beringin ya? Kemas sore yang sempat hadir pada pagi hari ini beserta para stafnya. Yang kami hormati murabbi pesantren Ukhuwah Islamiyah beserta para ustadz dan ustadzah lainnya. Berikut santri-santrinya yang tadi sudah kita lihat secara simbolis penampilan mereka dan kemampuannya. Wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat, sahabat dan ashabiyah, warga Khilafatul Muslimin yang sempat hadir dalam majelis yang sangat mulia dan sangat penting ini yang diadakan pada hari ini, tepatnya hari Ahad tanggal 27 Sya'ban, bertepatan dengan tanggal 15 Februari tahun 2026. Alhamdulillah bisa berjalan, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, bahwa yang paling penting itu kita bisa saling bertemu, bisa saling bertaaruf, bisa saling sambung rasa, sambung bahasa, sambung pikiran, yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan silaturahmi. Indah sekali bahasanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat dan anak-anak para santri yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati, semenjak kita menjadi warga Khilafatul Muslimin, memang kegiatan ini sepertinya sudah cukup lama dan cukup memiliki makna yang sangat urgen atau sangat penting. Kenapa? Karena kita semakin sering bertemu, semakin banyak kita berjumpa, itu ada banyak kemudahan dan keistimewaan yang Allah akan berikan kepada kita. Antara lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyusi'a fi amrihi." Siapa orang yang ingin dimudahkan rezekinya, rezeki, maka hendaklah dia
senantiasa bersilaturahmi. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, tidak banyaklah bersilaturahmi. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang kita jumpai baik di dalam kitab suci Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah. Silaturahmi itu lawan kata dari qati'ur rahim. Ya, sila itu artinya nyambung, atau connect kalau bahasa komputernya sekarang, connect, nyambung. Ya. Kalau putus itu apa Mas Heri? Kalau tidak nyambung itu apa namanya? Kalau nyambung connect, kalau tidak nyambung istilahnya apa? Nggak connect. Konslet ya. Atau bermasalah biasanya ya. Kita manusia ini kan cuma dua. Kalau ingin selamat itu kan kata Allah Subhanahu wa taala cuma dua syarat kalau kita ingin selamat bahagia dunia akhirat. Surat Ali Imran ayat 110 kalau tidak salah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala manusia ya akan ditimpa senantiasa kesulitan. Duribat alaihimuz zillatu ainama tuqitu. Manusia itu senantiasa akan mengalami problem, akan mengalami banyak gangguan-gangguan, akan banyak mengalami kesulitan di dalam mengarungi kehidupan ini. Kecuali hanya dua orang yang senantiasa akan diberi kemudahan gampang urusannya dunia akhiratnya. Yaitu pertama kata Allah selalu menjaga hubungan baiknya dengan Allah. Hablum minallah. Hablum minallah, menjaga hubungan baik kita dengan Allah itu melalui ibadah-ibadah, ritual-ritual ibadah yang kita sudah laksanakan setiap hari. Ya. Atau gampangannya itu larangannya, perintahnya kerjakan, larangannya tinggalkan, itu sudah hablum minallahnya sudah kita baik. Nah, kita hablum minannasnya ini kadang-kadang yang banyak masalah dalam kehidupan ini. Gak usah dengan tetangga, gak usah dengan teman, gak usah dengan istri sendiri tuh loh. Kadang-kadang kita itu sering gak enak ngomongnya. Ya Pak Santo ya. Mestinya kita itu kan, istri itu kan bukan main jasanya kepada kita. Anaknya orang ya, dilahirkan ya susah. Kan main itu coba, mertua kita dulu, susah dilahirkan, dibesarkan, dididik, disekolahkan berapa dianya. Tiba-tiba saking senangnya salah calon menantunya dikasih anaknya orang. Terus kita sia-siakan. Apa artinya? Kan banyak suami itu kasar sama suami, nyentak-nyentak terus gitu ya. Kadang-kadang istri juga tidak telaten, daripada aku dibentak-bentak kayak gitu aku cepat mati. Pulangkan saja aku ke orang tua. Aku sudah nggak betah dengan sampean. Kadang-kadang kita jumpai seperti itu. Itu dengan istri. Dengan istri kita kadang-kadang itu orang yang kelona sama kita, kadang-kadang masuk kasar. Apalagi dengan teman, apalagi sama-sama pengurus. Ya, warga hilafah, ya nggak mungkin kita terus aman terus tidak ada masalah. Apalagi kita tahu ada setan di sekitar kita yang selalu membisik-bisikkan hal-hal yang tidak baik. Apa kerjanya setan itu? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu pekerjaan yang menonjol selalu membisik-bisikkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jelek. Siapa yang dari setan itu? Minal jinnati, ada dari kalangan jin, wanas, ada juga setan dari kalangan manusia. Itu bisikan. Setan itu Pak Santoso kalau kita akur suami istri, akur bertetangga, akur berteman, akur bersahabat, setannya itu gatal Mas Hedi. Jadi setan itu nggak ono sing tukaran berselisih pendapat. Setan itu yang kurus malah. Jadi setan itu jadi gemuk kalau banyak orang bertengkar, banyak orang berselisih pendapat, gemuk setannya. Setan itu kalau banyak orang sedekah dulu setannya. Kalau banyak orang yang mendit, setan gemuk itu. Jadi memang setan itu selalu mencari cara supaya kita ini jangan baik dengan Allah. Yang kedua, jangan kita baik dengan sesama manusia. Karena kalau kita baik dengan Allah, baik dengan sesama manusia, nanti setan nggak punya kawan untuk masuk yang ke dalam neraka. Maka dicari. Terus sudah ngomong. Coba baca di surat Al-A'raf itu mulai ayat 7 sampai ayat 20 ya. Itu menjelaskan betapa hebatnya setan itu. Kita akan dikepung dari arah kanan, arah kiri, arah depan, arah belakang. Dikepung. Baru berhenti kalau dia berhasil. Nah, seperti itu. Maka nggak mungkin ada orang suami istri nggak pernah cekcok. Kadang-kadang anak dengan orang tua itu ya. Ya kan? Anak dengan orang tua. Kadang-kadang kakak adik. Ya. Menantu dengan orang tua. Kadang-kadang gitu. Ya kan?
Kadang-kadang menantune hati mertuane saya pusing. On mantai nanya di kompon cepat-cepat bahagia itu salah. Masih anyar-anyaran itu mantuju kok tanya-tanya 9 bulan nggak sholat subuh. Biasa lah ya. Tapi kalau tidak sholat subuh ya harus diobrak-abrik. Mana Pak mertua saya kayak gitu. Kadang-kadang mertuane apik menantunya sembelek. Ngomongnya nih Pak Bintang. Itu lah bawa untuk komandan itu. Pelamongan. Kebiasaannya naik kapal itu paling bawa singkong. Nyiapin balik nanti jalur di Singwake. Ngomong gak mertua, apa nggak keren aja tidak sini. Nyesel aku dulu ngerimain mantu kayak gitu. Ternyata aku salah pilih. Membeli kucing dalam karung ini, kasar dia. Apa boleh kayak gitu. Kadang-kadang istri baik, suami yang nggak mari-mari ngomong. Kadang-kadang sebaliknya suami baik, istrinya yang suka-suka mentak-mentak suami. Ya Bu ya? Halo dulu. Ada nggak Bu? Istri suka mentak-mentak suami ada? Oh banyak. Orang mana? Di sini apa di Surabaya? Baik. Jangan Bu. Sampai suka-suka mentak suami sampai nanti jadi janda cepat. Ya. Saya baca Pak Abasin itu ya, Abasin. Kalau istri itu minta suami itu sekitar 30 orang saraf yang putus. Saking bahayanya sentakan istri itu kepada suami. Walaupun suaminya gubernur, anggota DPR disentak istri bodoh seketika itu. Saking bahayanya istri itu kalau minta suami. Makanya ibu jangan suka nyentak suaminya, berlaku kasar. Nanti suaminya cepat mati sampai jadi janda. Apalagi kalau janda muda ya jangan. Nah, ini semua masalah-masalah yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ingin baik dengan sesama manusia. Ini anak yang satu. Kenapa? Hebat ini. Ustaz di Ubin. Anak siapa itu? Hebat ini. Yang nggak dia apa-apakan namanya anak. Saya begini. Ini berarti ini calon ini. Kalau pemimpin punya keberanian kayak gitu luar biasa ini. Siapa yang nyuruh maksudnya? Bapaknya atau dia sendiri? Oh, tapi minta ini. Nggak boleh minta tangan dia. Ya, turun dulu ya. Nanti ganti Pak Ustaz ngomong ya. Tak kira mau garuk aku. Disuruh turun. Ya. Jangan dia apa-apakan. Ini pasti punya bakat sendiri kayak gitu. Tidak sembarang loh anak saya gitu. Ya. Seperti bapak ibu kalau punya anaknya suka nyoret-nyoret tembok, biasanya tembok itu kan baru dikit dicoret-coret di anak-anak yang masih usia TK itu. Jangan dipukuli. Itu ada cerita. Dulu ada saya punya teman, anaknya masih kecil suka nyoret-nyoret tembok waktu mori-mori ibu sampai dipukul anak kecil. Ya. Ternyata di kemudian hari anak itu ternyata punya bakat terpendam dari kecil itu ternyata ahli lukis. Begitu ikut di tingkat SD dapat juara tingkat provinsi, ikut lagi dapat juara nasional, ikut lagi lomba lukis, ikut juara internasional. Bapak ibunya diajak keliling Jepang ke Perancis ke lomba negara-negara. Padahal dulu waktu kecil itu sering dipukul sama anaknya. Maka kalau lihat anak kayak gini jangan diapa-apakan. Kalau perlu termasuk ini tadi. Apa namanya Pak tadi? Siapa? Al-Fatih, namanya bagus sekali. Al-Fatih itu kan pelopor Islam itu juga ya. Mudah-mudahan nanti seperti itu. Ingin nggak anak kita semua menjadi anak yang soleh? Ingin bapak ibu semua anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh? Ingin apa tidak? Ingin. Tapi kalau ingin itu apa tidak ada upaya iso? Ingin anaknya menjadi anak soleh disekolahkan di sekolah umum yang pendidikan agamanya minim. Ya jangan. Bisa. Kalau ingin anaknya menjadi anak soleh itu basicnya harus dari awal kenalkan Quran hadis. Persis yang kita laksanakan di sini di PPU ini. Nah, itu. Apalagi awal-awal penting. Oh ingin anaknya anak soleh disekolahkan di sekolah umum tidak bisa. Kecuali ada pendidikan yang di luar negeri bisa. Misalnya panggilkan guru-guru ngaji, guru apa yang ngajari gitu. Bapak ibunya sendiri sudah enggak ini. Padahal tanggung jawab mendidik anak itu, Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab setiap orang tua. Ya. Ngajari anak bisa pandai Al-Quran, pintar mengerti hadis, kenal dengan Islam itu tanggung jawab kedua orang tuanya, bukan tanggung jawabnya guru, baik guru ngaji, bukan.
Kenapa orang tua kok diserahkan ke pesantren itu? Itu hanya pengalihan tanggung jawab. Karena mungkin bapak ibunya nggak bisa sendiri mendidik anak-anaknya dengan keterbatasan ilmunya. Yang kedua, mungkin bisa tapi kesempatannya nggak ada. Uang cari kerja, berangkat pagi, pulang besok pagi lagi. Anak-anaknya terpaksa diserahkan ke pesantren. Cuman banyak juga Pak Heri sekarang itu orang tua nakal. Anaknya dititip di rumah aja. Contohnya di tempatnya Pak Amin sama Pak Hayi. Saya belum bayar ya. Dikira gurunya makan waktu deh. Mau gratis terus. Terus ngomong gini, Pak dulu Pak di Madura anak saya itu sampai atau sebuah nggak pakai enggak. Iya Madura itu Madura banyak sapinya ya. Sekarang itu Surabaya itu macet itu. Makanya saya kadang-kadang sindir. Bapak Taba, ya Pataya, Ro Pataro. Katanya pada adik, bisa nggak ini? Bapak Taba, itu. Oh nggak diajari sama gurunya. Nah, ini korbannya itu tilawat ini. Nggak bisa ngejek sekarang anak-anaknya. Baca langsung. Kalau Mas Heri dulu sama saya begitu aja. Bapak Taba, ya Pataya, Ro Pataro. Bacanya kayak gitu. Bayar minta gratis terus. Nanti gurunya. Guru juga kan manusia. Maka bapak-bapak sekalian kalau ada rezeki, kalau ingin segera diganti rezekinya oleh Allah itu, kalau kita berbagi, paling bagus itu serahkan kepada guru-guru yang sudah menghabiskan waktunya untuk fokus mengajarkan pendidikan akidah akhlak Islam sadane, termasuk di pesantren ini. Paling bagus kalau kita sedekahkan ke sini. Caranya terima kasih, terima kasih, terima kasih. Setiap kita menerima rezeki dari Allah, langsung kasihkan kepada orang lain, termasuk pondok-pondok pesantren, apalagi penghafal surat itu luar biasa. Nanti segera diganti oleh Allah dengan rezekinya yang lebih banyak lagi. Jangan begitu, Bapak. Sekarang ini orang wes sabar medit semua ya. Padahal orang yang medit itu ya Allah benci, malaikat dia benci, sesama manusia benci, ya surga nolak kepada orang-orang yang tidak mau bersedekah. Malah neraka merindukan orang-orang yang medit. Sebaliknya, kalau kita suka memberi, suka berbagi, suka bersedekah, Allah ridho, manusia senang, malaikat ikut senang, manusia sangat senang. Itu orang-orang yang ahli sedekah dirindukan oleh surga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Al-Lail kalau tidak salah ayat 6 dan 7. Boleh dibuka ayat ini. Wa amma man bakhila. Adapun orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil. Kalau Inggrisnya orang-orang sikerek. Kalau Cinanya orang-orang yang medit. Wastagna sudah medit sombong lagi. Masya Allah. Sudah medit sombong lagi. Kata Allah, akan kami persulit segala urusannya. Dari kerjaan susah, dari jodoh susah, punya penyakit tidak sembuh-sembuh, punya anak yuk diajar yuk angel pikirannya. Gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya. Nah, itu siapa yang ingin dipersulit oleh Allah saja akan jadi orang kikir. Nanti di akhirat juga lebih dipersulit lagi. Malah nggak bisa masuk surga itu orang-orang yang gitu. Sebaliknya kata Allah, wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang suka berbagi, orang-orang ahli sedekah, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang loman, ya. Kalau dituturi tentang kebenaran, mudah menerima. Orang seperti ini kata Allah akan kami mudahkan segala urusannya. Ingin Bapak Ibu segala urusannya dimudahkan? Ingin gampang cari kerja? Ingin anaknya untuk mendapat pekerjaan yang baik? Ingin anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah? Ibu bapaknya sukanya bersedekah. Apalagi nanti di dalam bulan suci Ramadan. Gitu Pak. Ini. Baik Bapak sekalian, tadi saya
ingin menyampaikan jujur, mudah-mudahan nanti tidak bersita waktunya. Ini masih pendahuluannya Mas Herdia. Intinya itu pertanyaannya begini Pak Santoso. Bagaimana cara Rasulullah menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Itu enggak ini Mas Herdia sampaikan. Bagaimana cara Rasulullah menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Hal-hal apa yang perlu dilakukan dan dipersiapkan? Bagaimana akibatnya kalau orang menyambut datangnya bulan suci Ramadan tanpa persiapan? Nanti bulan Ramadan akan meninggalkan kita akan menjadi kecewa dan kita tidak bisa mendapatkan apa-apa karena memasuki bulan suci Ramadan tanpa persiapan. Dan silaturahmi ini juga dirancang oleh Khalifah kita dulu itu dalam kaitannya itu. Jadi menyambut di daerah sana itu kalau menyambut Ramadan ada tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu artinya apa ya? Menyampaikan berita-berita yang baik, motivasi supaya orang itu bersemangat, termotivasi berbuat amal dalam bulan suci Ramadan. Maka sebelum minta didiamkan dulu ya. Supaya saya jangan disaingi dengan kamisan. Iya ya. Nah, namanya anak yang memang begitu Pak. Diapakan itu? Ya didiamkan dulu ya Bu ya. Sampai mana tadi Pak Jadi? Saya jeleknya itu kalau gitu. Nek ngomong sudah itu saya. Hah? Persiapan nomor lebih apa tarhib? Hah? Tarhib. Tarhib itu kalau haknya hak kecil tarhibun. Itu artinya memberikan memotivasi orang agar senang karena mau kedatangan sesuatu yang baik, senang karena berbuat namanya tarhib. Kalau pakai hak besar yang tarhib itu artinya menyampaikan berita-berita yang menakutkan. Ya, kayak ancaman itu namanya tarhib. Nah, kita ini bukan itu. Ini yang kita sampaikan berita gembira karena kita ini akan kedatangan tamu agung bulan suci Ramadan. Maka temanya bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul itu bagaimanapun adalah contoh teladan yang segala perilakunya harus kita contoh. Kita tidak mencontoh Rasulullah SAW, ibadahnya akan ditolak oleh dia sendiri. Termasuk dalam menyambut bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW sebelum bulan suci Ramadan datang itu, karena dia khawatir, karena bulan suci Ramadan itu penuh dengan keistimewaan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keutamaan. Antara lain kalau kita memanfaatkan bulan suci Ramadan itu, dosa-dosa kita akan digelontor walaupun dosanya sampai mentok di atas langit. Tapi kalau kita manfaatkan momentum Ramadan dan akan digelontor, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala pada saatnya. Kita hafal hadisnya. Man soma Ramadana, man qama Ramadana, istimewa itu adalah ulama tetap hafal kita di situ ya. Dihapus. Senang itu orang bilang. Terus yang kedua, bulan suci Ramadan itu kesempatan emas kita untuk melipat gandakan amal-amal ibadah. Kesempatan emas kita untuk banyak bersilaturahmi dengan hadir di masjid setiap saat. Kesempatan emas untuk menimba banyak ilmu pengetahuan di bulan suci Ramadan. Terus itu kita datang tanpa persiapan. Kira-kira gagal apa berhasil? Ya Pak Erwin. Pak Erwin mau mengadakan walimatul ars, menikahkan anaknya. Umpama ini Pak Erwin ya. Tiba-tiba langsung dinikahkan tanpa persiapan sebelumnya. Gagal apa? Gagal nanti apa sukses? Iya, perlu dirancang. Setiap kita acara-acara sekecil apapun itu perlu dipersiapkan. Mau nyunat anak, mau mengadakan mantenan, mau pindah rumah, apapun itu. Sampai langsung orang-orang undang orang. Tidak direncanakan acaranya nanti besar-besaran, apa acara sederhana, apa kecil-kecilan, berapa orang yang mau diundang, berapa biaya yang dipersiapkan, nanti jamnya tanggal berapa, tempatnya di mana, apa kemasan acaranya, harus dirancang. Seperti acara ini dirancang jauh-jauh sebelum ini. Bikin apa ini dirancang. Maka sepertinya kita rasakan, kita ini mau memasuki bulan suci Ramadan tanpa persiapan, pasti gagal. Maka jangan kita berpuasa saben tahun, kok takwanya nggak akan meningkat. Padahal tujuannya orang berpuasa itu agar takwanya semakin meningkat. Kenapa kok setiap tahun kita berpuasa kok takwa kita nggak ada berubah? Berarti ada yang salah caranya. Tidak mencontoh Rasul
Salah satu caranya kita memasuki bulan suci Ramadan langsung to the point. Tidak ada persiapan dilakukan. Seperti tadi Pak Ervin mau mengadakan acara, tidak ada persiapan, pasti Pak kecewa undangannya sampai nanti. Aku Pak Ervin 3 kali di Surabaya diundang orang acara mantenan, nggak permanen panganan Pak Ervin. Undangannya mulai panganannya wes malu nggak saya tuan rumahnya itu. Mulai wes panganan nggak usah. Panitianya tidak siap, tuan rumahnya tidak siap. Mestinya acaranya bukan acara besar-besaran, sederhana. Undang orang sabdanya. Nggak permanen. Kejadiannya di Balosari pertama. Tonggo Kedewe. Berikutnya lagi di dekat Jaya itu. Berikutnya lagi di Perak. Penting lu Mas Ari. Saya diundang ke acara mantenan nggak permanen panganan. Sorong nggak? Jauh naik sepeda motor biasanya nggak dikasih panganan. Akhirnya saya uangnya yang pakai bawa itu nggak jadi dimisikan juga tarik kembali. Nggak jadi. Ini contoh orang yang mau menggelar suatu acara sekecil apapun tanpa persiapan, maka pasti kegagalan yang akan kita jumpai. Nah, Rasulullah SAW sebagai figur teladan yang sempurna, umatnya itu kalau menjelang bulan suci Ramadan dikumpulkan. Ini yang dicontoh sama khalifah kita, dikumpulkan. Cuman Rasul khalifah tidak mengemas dengan tarhib Ramadan, kan sudah terlalu banyak orang. Cuman dengan acara silaturahmi tahunan. Ini biasanya pasti selalu dempet dengan bulan Ramadan ya. Itu dalam rangka itu. Supaya apa ini khalifah? Supaya kita ini memasuki bulan suci Ramadan. Jangan kalau itu tadi yang punya gaul tanpa persiapan. Malaikat akan kecewa, Allah akan kecewa, kita sendiri nanti akan menyesal dan merugi. Karena dia beribadah pada bulan suci Ramadan tanpa persiapan. Selanjutnya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menyambut bulan suci Ramadan? Pertama ini, Rasulullah jauh-jauh sebelum bulan suci Ramadan itu, pertama mempersiapkan yang perlu dipersiapkan adalah ilmu. Persiapan ilmu. Karena puasa itu butuh ilmu enggak? Tarawih butuh ilmu. Tadarus Al-Quran butuh ilmu. Sedekah butuh ilmu, ya kan? Apa akibatnya kalau orang sholat tarawih tidak butuh ilmu? Ya contohnya kita lihat di Surabaya, sholat tarawih 23 nggak sampai 15 menit selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak tarawih itu namanya itu senam. Nggak dapat pahala. Itulah contohnya orang beribadah tanpa ilmu seperti itu. Ada lagi orang berpuasa. Puasanya mungkin terlalu Pak itu satu bulan. Hari pertama puasa, tarawih juga sama. Malam pertengahan datang lagi, malam terakhir datang lagi. Saya katakan kok sampai kayak itu cara ibadahnya. Ya Pak, saya kalau kayak Pak Idris pasang koso yang nggak kuat ya besok kerja ya. Ya saya lewat jalan tol. Maksudnya ya jalan singkat. Pertama puasa sama tarawihnya. Pertengahan masa ulang katanya. Tapi ini kan ngawur. Ya, karena menurut ilmunya sendiri begitu benar. Padahal menurut aturan itu salah. Maka orang beribadah dan tanpa ilmu ya seperti itu contohnya. Maka perlu ilmu. Ya. Seperti teman saya Pak Santoso. Saya bilang sunnah Rasul kalau kita berbuka puasa, kalau ingin pahalanya puasa suruh pakai kurma. Rasul itu sunnah puasa itu menurut contoh Rasul kalau berbuka puasa sunnahnya pakai kurma. Nah sekarang di Indonesia nggak susah kurma. Di Lombok itu sudah kurmanya Lombok kemarin dilombakan itu menang Lombok itu paling bagus kurmanya di Lombok. Sebentar lagi di Surabaya nanti akan banyak kurma. Dulu memang nggak ada, di Madura sudah mulai banyak yang kawan kurma juga. Nabi itu kalau mau berbuka puasa pakai kurma 1-3. Sunnah ini. Artinya kalau kita pakai pisang goreng dia apun paling lain, dia enggak pahalanya karena sunnah Nabi. Nek enggak ono kurma kata Nabi pakai air putih, disantai sama kopi. Konco aku ngomong gini, iya Pak karena di Arab itu enggak ada gitu-gitu, enggak ada nomor satu, enggak ada apa maka dia ngawur sampean. Wis Nabi itu sampean jangan bantah. Sunnahnya begitu. Beda kalau kita melakukan sesuatu itu menyimpang dari contoh itu dalam urusan kecil, urusan buka puasa, apalagi yang lain. Maka penting ilmu. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudahkah kita mempersiapkan diri menyambut datang bulan suci Ramadan? Pertama dengan persiapan ilmu, sudah atau belum? Yuk, sudah atau belum? Nah kalau belum itu kapan? Karek berhubungan lah ya. Ya, harus tahu bagaimana cara berpuasa yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, sholat tarawih yang benar,
Ya, terus doa-doa apa yang perlu banyak dibaca kita, amal apa yang paling perlu dilakukan kalau bulan puasa, sudah apa belum? Itu pengadanya, sudah apa belum? Tak terumum, sudah apa belum? Awas kalau sampai belum persiapkan, nanti Ramadan akan meninggalkan kita dengan penuh penyesalan dan kekecewaan. Persiapkan, Bu. Semua ibadah itu ada ilmunya. Ya, makan sahur ada ilmunya. Banyak orang berpuasa makan sahur. Alasannya cuma sunnah, ngawur itu. Padahal kata Nabi, inna fis sahur barakah. Orang makan sahur itu mengandung banyak berkah. Minimal paginya kita enggak keluar dari sini. Ini menekan. Mana yang kita lagi Mas Heri? Ikut sholat tarawih, puasa enggak sholat wajib. Banyak itu. Tenggokul kalau di Candi Lontar banyak kayak gitu. Enggak sholat 5 waktu, tapi ikut puasa. Nanti kita salahkan, nanti tambah berhenti puasa. Mudah-mudahan sudah mau berpuasa, nanti mudah-mudahan salat juga gitu ya. Ya, kalau melihat kayak gitu, jangan jadi tegur, takut kecewa, akhirnya berhenti puasa dan berhenti sholat nanti ya, jangan. Begitu. Itu hal-hal yang kita jumpai. Maka persiapan yang paling penting yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum datang bulan suci Ramadan, mengadakan fardu ini. Pembekalan, kita dibekali seperti yang saya lakukan, pembekalan. Karena kalau kita beribadah itu tanpa ilmu, tanpa takut ibadahnya nanti sudah rusak, masih dianggap karena beribadah tanpa ilmu. Oh, pas enggak penting ilmu. Kata Nabi, siapa yang ingin hidupnya mudah, gampang, senang di dunia ini, maka harus mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan urusan dunia. Ini hadis ini, riwayat Imam Bukhari. Siapa orang yang ingin hidupnya di akhirat nanti jadi gampang, mudah, selamat, masuk surga, harus mempersiapkan ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan kehidupan di akhirat. Siapa yang ingin hidup bahagia, senang, damai, sentosa, sejahtera dari dunia sampai akhirat, juga harus belajar ilmu. Nah, makanya kita ini, alhamdulillah, anak-anak kita ini sudah kita bekali ilmu sedikit. Tapi nanti di masa dewasa tinggal mengembangkan. Jadi pakai ilmu. Yang kedua yang dilakukan Nabi sebelum masuk ke Ramadan itu persiapkan mental. Apa ini mental ini? Mental itu hati, jiwa, rohani. Itu mirip-mirip itu. Hati, jiwa, mental, rohani. Sudah siapkah mental kita menghadapi bulan suci Ramadan? Terutama mental kita ini banyak penyakitnya ya. Disebut amradul qulub, macam-macam penyakit hati. Jangan-jangan kita sambut bulan suci Ramadan ternyata penyakitnya belum sembuh. Nanti bisa-bisa puasanya, amal ibadahnya ditolak. Apa penyakit hati yang paling banyak kita lakukan dengan sesama manusia? Asal saya, paling banyak itu kita melakukan ghibah. Terus ngaku aja ibu daripada hubungan putus. Yang paling doyan ghibah itu bapak-bapak atau ibu. Ghibah itu menjelek-jelekkan orang lain, menceritakan kekurangan orang lain di saat orangnya nggak ada. Itu paling enak itu sampai berjam-jam itu biasanya itu. Memang iblis bisa lesin madu di sini kok. Coba disuruh baca Quran baru 5 menit sudah ngantuk. Tapi kalau kumpul-kumpul merasanya orang lain ya Allah. Ada nggak di sini baca orang yang sudah kayak gini ada? Itu ada. Itu jangan masuk puasa nanti di luar bulan suci Ramadan doyan ngerasani. Masuk bulan Ramadan tetap doyan ngerasani. Ini penyakit ini harus disembuhkan. Terutama kepada orang-orang yang menjadi korban selama ini mungkin banyak kita ini jelek-jelekan ini ya. Ya, itu coba sebelum datang bulan suci Ramadan selesaikan dulu. Makanya dikatakan bulan suci supaya kita sebelum memasuki hati kita dulu disucikan. Disucikan dari apa? Penyakit hati itu banyak. Termasuk pendidikan itu penyakit hati itu. Doyan ngerasani. Rasul pernah ditanya, bertanya begini, sahabat-sahabatku, tahu nggak kamu orang-orang yang akan bangkrut nanti di akhirat? Tahu nggak kamu orang-orang yang akan sulit di akhirat? Ada sahabat
Aku ngerti ya Rasul, orang yang bangkrut kayak itu tadinya banyak uangnya, tadinya banyak hartanya, sekarang habis. Kata Rasul, bukan itu yang kau maksudkan. Itu pilot di dunia, pilot di akhirat. Oh, kalau itu Rasul belum pernah kita dengarkan. Akhirnya Rasul mengingatkan, orang yang akan pilot bangkrut nanti ketika kembali ke hadirat Tuhan ialah orang ketika hidup di dunia banyak salatnya, bukan cuma salat wajib, salat sunnah dikerjakan semua. Banyak puasanya, bukan cuma puasa Ramadan, puasa-puasa hari-hari yang dikerjakan. Banyak sedekahnya. Setiap dapat itu selalu bersedekah. Suka menolong sesama dengan jujur dan tenaga. Sayangnya orang ini besok kembali ke akhirat menjadi bangkrut, tidak punya pahala sama sekali kata Allah. Kenapa? Pertama, waktu hidup di dunia suka memaki-maki orang, suka menjelek-jelekkan orang, apalagi orangnya itu tidak ada. Ini di antara warga khilafah masih ada nggak kayak gini? Masih ada nggak? Saya biasanya nggak mau, tapi kadang-kadang orang yang datang kemudian diajak, akhirnya saya gong. Yang bagus itu yang mana Pak Santo? Kalau ada orang bawa mendatang berita ke kita bertamu, kemudian menjelekkan pada sahabatnya, jelek-jelekan, kita itu dihentikan atau ditinggal atau ikut nimbrung. Yang bagus yang mana Pak Hirjasa? Kita kan sudah tahu dosa itu, ngerasain sampai dosa. Ikut nimbrung atau dihentikan, bicara yang lain saja, biasanya yang banyak dilakukan yang mana? Enggak berani ngomong, Mas Heri bicara sendiriannya lagi saya itu dosa itu, masa sampai ngasih Pak Erki itu Pak, sak jelek-jeleknya Pak Erki masih 100 juta, berarti Mas Heri sampai nanti kalau ngisi gendeng bocor, sholat, puasa, ya haji, umroh, tapi nanti nggak dapat pahala, namanya kita menjelek-jelekkan, menggundung orang lain itu begitu. Umpama Mas Heri umpama. Ya, kita belum pernah, jangan sampai saya itu ngerasain itu dosa. Tapi malah kita ikut nimbrung. Ya, malah kita punya kamu mulai gini. Nah, ini lah kita jeleknya itu loh. Itu penyakit itu. Dalam hidup berumah tangga, dalam hidup berjamaah termasuk kalau ini terus dilakukan rusak jamaah kita. Pasti rusak. Siapa yang senang dirasani? Maka kata Nabi, orang seperti itu bangkrut nanti di akhirat. Datang ke hadapan Allah. Ya Allah, aku dulu ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. Kenapa kok jadi begini? Saya kok terancam masuk neraka? Nah, tanya itu dulu orang kamu kan pekerjaanmu sambil dulu kamu. Memang kamu ahli sholat juga, ahli ibadah. Cuman sayangnya kamu campur aduk, talbis. Kan ada orang kayak gitu. Waya puasa ya puasa, ya kan? Waya sholat ya sholat. Nanti dia diajak nyolong ya belum juga pernah ada kan? Waya ya zakat ya zakat. Diajak nyuci orang juga ada yang mau. Ini namanya talbis. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukan di dalam menjalankan perintah Allah. Ya, ini haram, haram. Ini baik, ini jelek. Tapi kita itu kadang-kadang begitu. Tak ketinggalan juga warga khilafah muslimin masih ada yang begitu. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, jangan dilanjutkan. Nanti sampai kalau isi gendeng bocor, diisi, nggak ada yang kita habis semua. Gara-gara ulahnya kita. Satu yang bisa membocorkan pahala itu riba. Riba. Yang kedua, al-kidbu. Penyakit juga ini. Apa al-kidbu? Suka dusta. Suka berbohong. Berbohong itu menyampaikan berita-berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya bohong. Nggak boleh. Gibah itu menjelek-jelekkan orang lain walaupun orangnya memang jelek. Nggak boleh. Ya, gibah itu menjelek-jelekkan orang lain padahal memang orangnya jelek. Itu aja nggak boleh. Apalagi kalau orang baik kita jelek-jelekkan. Namanya fitnah. Nggak lepas. Orang jelek kita jelek-jelekkan namanya gibah. Orang baik kita jelek-jelekkan namanya fitnah. Lebih besar lagi dosanya, lebih besar daripada mata miliar. Nah nanti kalau bulan puasa seperti itu, pahala puasanya dihapus oleh Allah, tidak dapat apa. Maka kata Nabi, banyak orang berpuasa nanti tidak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali dapat lapar dan dahaga. Karena dia berpuasa, cuma perutnya tidak berpuasa, tapi mulutnya, matanya, pipinya, tangannya, kakinya nggak berpuasa. Ada nggak orang yang berpuasa kayak gini? Cuma meninggalkan tidak makan, tidak minum, tapi lesanya, ada ya Mas ya? Mudah-mudahan bukan kita. Nah ini, Rasul itu sebelum memasuki Ramadan yang begini diajak, ayo bersihkan itu. Penyakit hati itu. Nggak diterima ibadahnya kalau itu kan kedosaannya. Apalagi berkata-kata kotor. Apa contohnya berkata kotor itu?
Ya banyak lah. Termasuk musuh tuh. Karena kadang orang kalau marah itu kan, orang marah kadang-kadang itu semua kata-kata depan terucap. Mbahmu, bohongmu, matamu, irungmu juga. Gitu ya. Dan biasanya itu naik pas posok mengucapkan itu, hapus pahala puasanya, hapus pahala salat tarawihnya, hapus pahala baca Qur'annya, kalau sudah semacam ini. Maka hindari riba, dusta, apalagi memandang lawan jenisnya disertai dengan hawa nafsu, walaupun itu istrinya sendiri. Padahal istri itu halal, Mas Heri. Ya, Mas Heri. Ya. Orang berpuasa itu yang halal saja tidak boleh. Makan itu kan halal, asalkan bukan diambil dari barang yang haram. Minum halal, kumpul suami istri itu halal. Tapi kalau kita sedang menjalankan ibadah puasa, tidak boleh kita lakukan supaya kita menjadi orang disiplin. Artinya apa? Yang halal saja tidak boleh, apa mana? Yang haram. Dan banyak orang gitu, tidak ada bedanya bulan puasa gini. Karena itu tadi memasuki bulan suci Ramadan tanpa persiapan, bersihkan. Makanya bulan suci Ramadan dikatakan bulan suci. Kalau kita nanti beramal ibadah itu nanti suci. Tapi sebelum kita memasuki Ramadan itu, sucikan dulu kita, sucikan hati kita, sucikan hati pikiran kita. Contohnya kayak gini, Pak Kun. Kalau orang nggak punya itu, selalu bertanya begini, Pak, Guru, besok kita makan apa? Orang nggak punya itu, pasti begitu pertanyaannya. Kalau Pak Idris banyak duitnya nggak kayak gitu Pak Idrisnya. Pak, Bu, besok kita makan di mana? Tempat. Kalau makan apa berarti materi. Kalau pikirannya orang-orang beriman, Mas Kiri umpamanya sama Mas Khalid, ya lain lagi punya. Bu, besok ini mau bulan Ramadan, siapa yang bisa kita beri makan? Begitu ya. Lalu loh, kita makan apa, makan di mana, siapa yang kita beri makan, mana yang terbaik? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau bulan suci Ramadan itu yang terbaik. Siapa biasa yang kita beri makan? Siapa orang yang memberi makan orang yang berpuasa? Satu kurma misalnya akan mendapatkan pahala sama dengan yang dilakukan orang berpuasa tanpa dikurangi sedikit. Ya itu nggak medit dilakukan, tapi kalau medit ya susah. Begitu. Seperti itu Bapak sekalian. Jadi apa namanya? Memang balik lagi bahwa kita itu harus banyak saling dulu, bersihkan dulu hati dan pikiran kita. Karena kalau kita kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik kita lakukan sampai masuk bulan suci Ramadan, ya nanti akan kecewa besar di hadapan Allah. Mungkin kehidupan kita di dunia mestinya tujuan ibadah puasa supaya kita menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa itu artinya orang yang bersikap waspada dan hati-hati menjalani kehidupan ini. Lawan kata dari takwa adalah orang yang sembrono. Hidupnya sembrono, ya, asal-asalan, nggak pernah melakukan sesuatu, nggak pernah dipikirkan akibatnya. Itu namanya sembrono. Takwa itu artinya waspada dan hati-hati. Lawannya sembrono. Pak Erpin ini kita dalam menjalani kehidupan ini banyak hati-hatinya apa banyak sembrono? Banyak hati-hati. Orang yang sembrono itu contohnya memasuki Ramadan tanpa persiapan, sembrono itu. Jadi apa tadi yang pertama? Pertama tadi Nabi yang melakukan menyambut Rasulullah. Persiapan pakai apa? Yang kedua, membersihkan hati dari segala kotoran-kotoran supaya nanti tidak menghambat nanti. Yang ketiga, Nabi itu kalau bulan Ramadan datang disampaikan suatu ucapan. Nanti kalau kita bertemu itu assalamualaikum, ya, bergembira dengan ini bagaimananya. Nabi itu kalau bulan suci Ramadan disapa, Ramadan itu disapa. Ya, sudah nanti tanggal itu ucapannya marhaban ya Ramadan. Itu sering dituliskan begitu, itu habis itu. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai engkau kamu agung bulan suci Ramadan. Kedatanganmu senantiasa nanti. Kedatanganmu senantiasa kurindukan. Karena kami yakin dengan kedatanganmu itu merupakan modal yang luar biasa bagi kami orang beriman untuk menyelesaikan segala persoalan kami denganmu ya Allah. Bulan suci Ramadan itu bulan yang kami tunggu-tunggu untuk melipatkan amal-amal ibadah, karena dalamnya memang paling gandakan. Untuk memperkerat hubungan silaturahmi, karena kita diperintahkan banyak berkumpul di masjid dalam rangka melaksanakan sholat ibadah tarawih dan sebagainya. Itu kami rindu ya Allah. Bisa apa? Terus Rasul menyampaikan, qad adhallakum syahrun azimun.
Saudara-saudara sesama orang beriman, sesaat lagi Satan akan dinaungi dengan tamu yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi dianggap tamu agung, Pak. Ya. Syahrul Mubarakun, yaitu salah satu bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Asalkan kita memanfaatkan dengan baik. Amal-amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya, dosa-dosa kita akan digelontor, silaturahmi semakin erat, kebersamaan semakin kuat. Itu akan terjadi selama bulan suci Ramadan. Makanya disapa oleh Rasulullah. Terus Rasulullah itu menggembirakan diri ini dengan rasa syukur. Bersyukur kami kepadamu ya Allah, Engkau telah mempertemukan kembali dengan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan yang akan datang tahun 2007, belum tentu kita masih diberi umur oleh Allah. Maka saya siap sedia dengan niat yang baik untuk pulang beramal ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Mumpun saya masih sehat, mumpun kita masih kuat, mumpun kita masih diberi umur. Itu Rasulullah itu sampaikan. Nah, kalau ada orang beriman terus ngomongnya apa ini? Waktu ada loh kadang-kadang waktu karena orang beriman kita bisa makan. 3 hari lagi kita akan dipenjara oleh Allah, nggak boleh minum, nggak boleh merokok, nggak boleh waktu. Ini orang apa orang beriman kayak gini? Ada kadang-kadang gitu ya. Nah, jadi kalau tidak puasa katanya dipenjara oleh Allah, bukan? Iya, kesenangan. Orang berpuasa itu manfaatnya ketimbang banyak makan itu jauh lebih ya. Survei membuktikan, Abah Hasim, survei membuktikan, tadi membuatkan di Surabaya, ternyata rumah sakit ini itu penuh sesak dengan orang yang sakit sampai nggak bisa dapat kamar. Itu kalau ditanyakan kepada dokter, itu apa akibatnya? Itu kok penyakit semakin banyak, semakin banyak. Itu gara-garanya banyak makan, banyak minum. Belum pernah saya melihat orang masuk rumah sakit gara-gara banyak puasa, belum ada. Jadi dengan banyak makan itu dampak negatifnya, dampak buruknya, orang yang banyak makan apalagi selalu kekenyangan, itu akan mengundang berbagai macam penyakit besar yang bisa mematikan. Contoh, kolesterol itu kalau sudah kena kolesterol nanti mengundang kencing manis, belum selesai kencing manis kena jantung, asam urat, liver, pankreas, usus besar itu rusak semua. Gara-gara apa? Gara-gara banyak makan. Puasanya jangan. Banyak mana Mas Eri? Banyak mana dampak bahayanya banyak makan dengan banyak puasa? Banyak mana? Terus yang kedua, orang yang banyak makan itu biasanya timbul sifat pemalas. Kenapa? Keanggotaan weteng. Orang-orang banyak makan itu pasti pemalas, nggak mikirin anaknya, rumah tangganya, dan yang mesti makan. Itu begitu. Tumpul terpikirnya pemalas. Yang berikutnya, orang yang banyak makan biasanya ngantuan Mas Eri. Ini apa salah? Iya. Yang kelima, orang yang banyak makan, nafsu seksualnya, nafsu birahinya semakin bergejolak. Jadi nggak mau jauh-jauh dari pasangannya. Sama istrinya kepingin nemplek terus kayak perantau itu. Soalnya nafsu menjajak gara-gara keadaan. Selanjutnya, orang yang banyak makan akan tumpul jika kemudian dosanya. Yang maka ini berbagi, ingin kita ikir, seperti orang kesenyang. Bahaya kalau banyak makan. Berikutnya, orang yang banyak makan. Terakhir saya ngomong apa? Banyak makan ya. Orang banyak makan. Mudah-mudahan Pak Idris dengan saya tidak termasuk. Jadi banyak sekali dampak negatifnya, kejelekannya orang banyak makan. Cuma kita kadang-kadang tidak menyadari, betul. Orang yang banyak makan juga itu biasanya Pak Soto kurang mensyukuri karunia Allah. Makanya kadang-kadang kalau banyak makanan, mestinya makanan itu diberikan kepada tetangga masih gitu. Biarkan basi, tidak menghargai pemberian itu. Gara-gara apa itu tadi? Nanti itu di sana tumpul. Malas beribadah, malas berpikir, malas berdoa, malas baca Quran. Senangnya cuma tidur saja. Maka hati-hati nanti kalau ada orang puasa itu cuma tidur, habis salat subuh separuh, baru bangun setelah puasa, itu rusak. Pahala ibadah puasanya rusak. Karena itu Rasul tidak mencontohkan. Makanya kurangi tidur kalau bulan puasa. Kalau sudah seperti ini,
Gimana Pak Idris? Kalau sudah seperti ini, ternyata banyak makan itu banyak dampak negatifnya, banyak jeleknya, ketimbangannya banyak berpuasa. Pertanyaannya, puasa itu kewajiban atau kebutuhan? Ayo. Ya apa Pak Santoso? Puasa itu kewajiban atau kebutuhan? Atau dua-duanya? Hah? Beda nggak Mas Heri? Ada orang berpuasa cuma karena merasa wajib, ada orang berpuasa karena merasa butuh. Beda nggak nilai puasanya? Beda. Ada orang sholat karena merasa sholat itu wajib, ada orang yang sholat karena merasa sholat itu betul. Beda nilai sholatnya nanti. Hasil sholatnya buat sholat itu beda. Maka ini pentingnya. Puasa itu kewajiban apa kebutuhan? Tadi sudah saya jelaskan. Orang yang banyak makan itu kayak hampir 10 tadi ini. Jadi kalau begitu, kita disuruh berpuasa oleh Allah bukan untuk memenjarakan kita. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena ternyata berpuasa itu lebih banyak baiknya daripada banyak jeleknya. Persis kata firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Apa artinya Pak Santo? Coba lihat kita di Quran. Wa antasumu khairul lakum. Apa artinya? Apa nggak saya artinya? Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu, bahwa kamu berpuasa ketimbang kamu makan melulu, ya kira-kira begitu. Bahwa kamu menjalankan puasa itu jauh lebih banyak manfaatnya, gunanya, kebaikannya ketimbang kamu banyak makan. Kira-kira maksudnya. In kuntum ta'lamun, asalkan kamu mau belajar. Ya, balik lagi, masuk berpuasa tanpa mempelajari tentang hikmah tujuan berpuasa manfaatnya, ya akhirnya juga berpuasa yang nggak ngaruh, nggak ngecek puasanya. Karena berpuasa tanpa ini, apalagi kata Nabi, semua tasubur. Nek kalau ingin sehat, banyaklah berpuasa. Bukan cuma puasa Ramadan itu, puasa hari-hari yang lain itu macam. Ternyata kita banyak berpuasa, sehat fisik. Yang terakhir ya, sehat fisik itu. Coba nanti semakin banyak berpuasa, puasa Senin Kamis, apalagi puasa Daud ditambah dengan hari Ayyamul Bid itu sehat fisiknya. Praktekkan aja. Nanti nggak percaya, potong tanganku kalau tidak ini sehat. Cuman saya ini kan terganggu, kena gulanya ngelak terus di sini. Jadi dulu aneh, karena akan mengakibatkan bahaya kalau puasa. Tapi saya tetap berniat selama mampu. Kadang-kadang berniat nggak kuat di tengah hari yang minum lagi, karena pengaruh penyakit pula. Ya, apa ya? Sehat kita. Ya Pak, orang yang banyak berpuasa sehat ekonominya Pak Santoso. Kedua, andaikan kita berpuasa Senin Kamis saja ya, Senin Kamis sepanjang tahun, itu berapa kilogram beras yang bisa terkurangi? Berapa kilogram gula yang bisa terkurangi? Berapa liter minyak yang bisa terkurangi? Berapa banyak itu kalau kita berpuasa? Cuma karena kita ini serakah, terlalu mempersulitan Abdul Butuh, akhirnya kita pekerjaan yang tidak seimbang, besar pasak daripada tiang. Makanya nanti kita berpuasa sehat. Sehat pikiran, sehat penglihatan, sehat badan, sehat ekonomi, sehat perasaan, sehat sosialnya juga. Pasti baik sama orang kalau banyak berpuasa. Karena orang berpuasa itu dilarang ngomong yang jelek-jelek. Makanya tidak pasti baik. Kalau masih gini, puasa itu kewajiban atau kebutuhan? Yang tinggal dua saja. Yang berikutnya, kalau tidak ingin gagal nanti dalam melaksanakan ibadah puasa, kita tidak dapat hikmahnya puasa, maka ciri-ciri orang yang gagal, pertama, memasuki bulan suci Ramadan tanpa persiapan. Yang kedua, memasuki bulan suci Ramadan tanpa membersihkan sikap mental hati, sifat-sifat yang jelek hatinya. Yang ketiga, memasuki bulan suci Ramadan, nek berbuka itu balas dendam. Paham Pak Imron? Maksud saya balas dendam maksudnya apa? Ketika berbuka, suara maghrib dikumandangkan, cepet-cepet. Di sini, ya. Es degan, ya, apalagi ini, apalagi di sini, Pertanyaannya orang berpuasa itu disuruh merasakan yang enak-enak atau disuruh merasakan yang nggak enak? Ayo kita jawab dulu. Mestinya kalau bulan suci Ramadan datang ini belajar rumah tangga mestinya turun, Abu Hashim, mestinya turun. Kalau kita tidak makan sana,
Ini kadang-kadang tambah meningkat. Nggak dapat ini Pak Mitra ini. Pak Mitra biasanya belanja rumah tangganya cukup 1 juta, 12 juta. Masuk 12 juta hampir 2 juta Pak. Berarti ini memperturutkan nafsu makan. Padahal nafsu makan itu harus dikendalikan. Bukan cuma nafsu makan, nafsu birahi juga harus dikendalikan. Nafsu ngomong juga dikendalikan, itu puasa. Maka puasa itu apa puasa itu? As-sawm bimana al-imsak. Imsak itu artinya pengendalian diri. Sudahkah diri kita ini selama ini dikendalikan dari ini? Sudah? Yang paling wangil dikendalikan diri ini ngotot, urung, apa lesan, apa hitung, apa tangan, apa kaki, apa semuanya. Hah? Apa yang paling sulit kita kendalikan? Organ tubuh yang sumber segala maksiat ini apa yang paling susah dikendalikan? Apa? Mata apa mulut? Apa hati? Hati. Cuman ada peribahasa mengatakan, dari manakah datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari manakah datangnya cinta? Dari mata? Dari mata? Berarti lebih begitu mata ini sumber segala maksiat. Poso-poso kita masih lihat-lihat gambar-gambar di video itu. Pak Santos saya. Poso-poso lihat gambarnya Syahrul Khan, nyanyi lagu India suka kunci macam itu tidak batal puasa-puasanya. Ya, yang muda-muda terutama biasa gitu ya. Kadang-kadang masuk kamarnya ditutup, lihat video gambar poso-poso ya. Nah, sekarang kita kadang-kadang nggak mau melihat wanita telanjang, kita bukan HP baca Quran muncul itu. Qurannya dihilangkan, dilihat itu, wah ini asik ini kitanya sedekahnya mata ini. Nggak bilang dulu no. Kenapa sampai kok ketawa? Ya. Mata. Tapi ada yang lebih sulit dari mata, sulit dikendalikan, dikuasakan adalah lesan pada lesan itu apa saya lihat itu dikomentari. Mbak Yu, sampai yang tahu tadi, Mas Heri itu ya tadi boncengan BKW Ayu itu keluar ya, hamba muda enggak tahu saya begitu. Ada itu ngarang. Di mana? Ini lesan itu begitu tuh. Enggak mau ngomong. Sampai tidur pun kadang-kadang masih mau. Senang apa? Tidur ngomong itu senang apa? Tidur. Saking jeleknya mulut itu. Maka puasa ini selama bulan suci Ramadan adalah suatu senjata yang paling ampuh untuk mengendalikan diri kita, badan kita, hati kita, mata kita dari berbagai hal-hal yang bisa merugikan dan mencelakakan diri kita nanti di hadapan Allah. Yuk kita berpuasa dengan baik. Yuk kita salat tarawih dengan sempurna. Yuk kita baca Quran dengan tadarus. Yang ketiga, yang gagal memperoleh keistimewaan Ramadan. Selama bulan suci Ramadan, target khatam Al-Quran 1 kali tidak dilakukan. Ayo, ada enggak? Ada enggak Pak RT? Selama bulan suci Ramadan 30 hari masih enggak khatam Al-Quran itu. Berarti kebanyakan melihat apa di bulan Ramadan? TV apa HP? Yuk, ibu kalau bulan suci Ramadan sanggup menghatamkan Al-Quran, Quran-Qurannya 1 kali selama bulan Ramadan, sanggup atau tidak? Sanggup. Janji sampai hari. Nanti enggak hatam seperti itu indikasi gagal memperoleh keistimewaan Ramadan. Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang paling banyak diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Bahkan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Kalau bulan Ramadan tak tahu baca Quran. Di bulan suci Ramadan malas baca. Ini gagal ini. Gagal. Terus yang keempat, orang yang gagal memperoleh bulan suci Ramadan selama bulan suci Ramadan Pak Santoso sedekahnya tidak maksimal. Ada nggak Pak doa itu? Di bulan suci Ramadan nggak tahu sedekah, bulan suci Ramadan datang ke masjid, ada nggak? Ada. Mudah-mudahan bukan kita. Padahal kata Rasul itu, ya, Aisyah menceritakan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Paling suka berbagi, paling suka memberi, terutama berupa makanan. Ya. Tidak ada manusia yang saya jumpai kata seorang yang paling dermawan melebihi Rasulullah. Akan tetapi Rasul itu kalau bulan suci Ramadan datang, kedermawanannya, kebiasaan memberi berlipat-lipat kali lipat. Pernah Mas Heri satu saat Rasulullah itu sholat maghrib di Masjid Nabawi. Biasanya Nabi nih habis sholat maghrib itu pasti urutan, Pak Doa, urutan. Bagaimana kita urutan? Ketika itu sholat Nabawi itu Nabi hanya assalamualaikum langsung lagi cepet-cepet lari. Biasanya nggak pernah begitu. Tak lama datang lagi kembali lanjutkan wudhunya. Ada orang bertanya, "Ana apa ya Rasul?"
Biasanya sampai habis sholat itu nggak langsung melalui, tapi iritan dulu berzikir berdoa. Oh hari ini kok kita kenapa ya Rasul? Belum Rasul datang lagi. Apa kata Rasul? Saya tadi habis mengucapkan salam, ada orang di samping saya, orang yang nggak punya, yang sangat pantas ini kita kasih sesuatu, kasih sedekah. Saya takut jangan sampai uang saya yang di dompet saya yang 10.000 rupiah misalnya minat nggak saya sedekahkan, maka ini nanti harta saya akan menjadi masalah di hadapan Allah. Rasul pulang kembali gara-gara melihat itu sedekah. Kalau Mas Heri dengan Pak Eri dengan saya kadang-kadang nggak begitu ya. Kadang-kadang dilipat, disembunyikan di kos kaki sepatu kadang-kadang. Saking takutnya ketemu. Tapi bukan Mas Heri sama Mas Heri ini tonggoku, ini bukan kalau ini enggak. Iya. Rasul itu Pak, gara-gara uang 10.000 dapatnya nggak mau minum, takut itu menjadi masalah di akhirnya. Kalau kita habis disembunyikan. Maka mari orang yang sukses menjalani ibadah bulan suci Ramadan sedekahnya ditingkatkan. Kalau gagal, terus nanti nggak bisa mendapat kesempurnaan. Lalu yang paling terakhir, selama bulan suci Ramadan, terutama malam-malam 10 terakhir Ramadan sampai berlalu, nggak melakukan itu di masjid masyarakat. Ini umumnya banyak nih. Warga khilafah pun masih banyak yang begini. Padahal Nabi itu sepanjang hayatnya 10 malam terakhir itu selalu di masjid. Bahkan Nabi 24 jam ikutnya, siang malam di masjid. Menghindari selama 1 bulan itu terlalu banyak urusan dunia. Ini kita perlu ngurusin akhirat ini. Mungkin ketemu Ramadan. Bulan Ramadan akan datang, belum tentu kita masih hidup. Maka Nabi itu malam-malam 10 terakhir itu ibadahnya ditingkatkan di siang hari dan malam. Iktikaf namanya. Iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat pakai wudu, nawaitul iktikaf sunnatullah taala. Setelah itu boleh kita melakukan berdiam diri, berzikir, berdoa, baca Quran, membaca buku-buku itu betul. Jangan ngomong. Kalau iktikaf nggak boleh ngomong, ngomong batal. Jangan tidur pasal tidur. Nih tidur ya batal iktikafnya. Atau jangan pulang ke rumah. Aku tak pulang ke rumah dulu, kenapa sih pasal pulang ke rumah? Ya ingin beribadah dengan istri saya. Jangan pulang ke iktikaf. Tak boleh. Dilarang. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masjid. Di malam hari itu dihalalkan kita mencampur itu. Tapi kalau kita sedang niat iktikaf, jangan pulang dari masjid ya. Makanya itu dilakukan oleh Rasulullah tujuannya apa? Untuk memperoleh pahala Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah. Orang yang bermalam, orang yang beramal saleh di malam Lailatul Qadar itu atau semalam, pahalanya melebihi orang beramal 1000 bulan. Kurang tahu nih Pak, betul 1000. Berapa Mas Heri? 1000 bulan itu kalau dikalikan belum berapa tahun? 83 tahun. Padahal umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Tapi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, misalnya kita salat sunnah 2 rakaat, kita bersedekah 100.000 rupiah pas sampai di malam Lailatul Qadar, itu pahalanya lebih besar daripada kita bersedekah 100.000 rupiah dilakukan sepanjang 80 tahun. Karena di luar jalan lain tidak ada. Tidak ada. Karena pahala amal ibadah umat Nabi Muhammad dipertandakan cuma 2 sebab. Umur umatnya Nabi itu tidak jauh beda dengan kita. Berapa umurnya Nabi? Nah, kita juga nggak jauh. Kalau lebih itu umur hadiah namanya. Umurnya umat-umat terdahulu ada yang sampai 600 tahun, 500 tahun. Jadi kalau umurnya panjang, banyak bekalnya. Karena umurnya panjang. Umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek. Tapi Allah menginginkan umatnya Nabi Muhammad jangan sampai kalah dengan umat-umat yang berumur panjang. Maka caranya Allah mendatangkan momentum bulan suci Ramadan. Kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama malam ini, pahalanya akan sudah melebihi umur yang dijanjikan oleh Allah. Saking luar biasanya malam Lailatul Qadar. Itu yang dikatakan oleh Allah, Lailatul Qadri. Maksudnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Orang yang beramal apa saja, entah beramal uang, beramal fisik di dalam bulan-bulan malam-malam itu akan diberi pahala melebihi pahala orang yang beramal ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Itu amal ibadah ditingkatkan. Kenapa? Kok bulan Ramadan itu bulan istimewa, momen yang terbaik. Yang kedua, amal ibadah umat Nabi Muhammad ditingkatkan sebagai tidak karena tempatnya yang mulia. Tempatnya yang mulia. Orang sholat di rumah dengan di masjid beda nggak Mas Ali? Beda nggak? Tapi kenapa kok banyak warga khilafah nggak senang salat di masjid? Senangnya salat di rumah. Padahal dia tahu itu. Ada nggak? Rumahnya dekat dengan musola dan masjid, ada nggak salat di masjid? Alasannya kurang khusyuk.
Udah sholat berjamaah itu jauh lebih baik dari kita sendiri. Orang kalau sholat berjamaah itu imamnya nggak khusyuk. Kenapa imamnya nggak khusyuk? Mari kita orang jadi diri, nggak usah mangkel. Tapi imamnya khusyuk, diterima semuanya. Terima kasih Pak Santoso. Imamnya tak khusyuk, tapi imamnya khusyuk. Terima kasih ya. Ini hebatnya sholat berjamaah. Sekarang imamnya khusyuk, makmumnya nggak langsung khusyuk. Pendukung persebaya kalah, mangkel, nggak ada yang khusyuk. Tapi shotnya lurus, dapat shotnya juga nggak mencong-mencong, diterima semuanya. Itu indahnya sholat berjamaah. Kalau kita sholat dulu sendirian nggak dapat itu. Makanya pahala dilipat gandakan karena tempatnya yang istimewa. Masjid dengan rumah beda, Pak. Beda. Apalagi kita sempat sholat di Masjidil Haram. Siapa orang yang sholat di Masjidil Haram kata Nabi 2 rakaat itu pahalanya melebihi sholat 200.000 kali. Kecuali Masjid Nabawi. Orang yang sholat di Masjid Nabawi 2 rakaat lebih besar pahalanya dari 1000 kali sholat. Makanya orang kalau punya uang, punya aja, usahakan sebelum mati sempat berziarah ke sana. Entah haji atau umrah. Karena pahalanya itu luar biasa di 2 tempat itu. 2 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Sekarang yang lagi perang bersama sini. Itu pahala dilipat gandakan itu momennya yang bagus, contohnya bulan suci Ramadan. Tempatnya yang bagus, contohnya masjid dengan rumah beda, Bapak sekalian. Nah ini semua kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar selama bulan suci Ramadan ini nanti kita masih sehat, masih kuat, ayo kita bersama-sama ajak anak kita, ajak tetangga kita. Karena kalau kita rajin ke masjid, tetangga dibiarkan itu berarti ini masuk surga sendiri, nggak bagus itu. Nanti akan ditanya, Pak Santoso ini tonggon aku dulu, tahu kalau bulan suci Ramadan banyak, aku nggak tahu diajar, makanya aku nggak salah itu ngomong Pak Santoso. Maka sampai nanti menyesal. Lalu yang paling terakhir, orang yang gagal memperoleh keutamaan alias tidak sukses menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan berlalu, di dalam bulan suci Ramadan khusyuk. Dalam bulan suci Ramadan banyak baca Quran. Dalam bulan suci Ramadan banyak bersilaturahmi. Dalam bulan suci Ramadan banyak temannya. Dalam bulan suci Ramadan banyak berdoa. Dalam bulan suci Ramadan banyak sedekah. Setelah bulan suci Ramadan berlalu, balik mana pas itu ya kalah. Kembali ke tempatnya, rasa-rasanya malasnya itu enggak mau lagi beramal seperti biasanya. Ini ciri-ciri orang yang gagal. Maka supaya kita tidak gagal, satu tujuan puasa yang terutama la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Takwa itu artinya orang yang waspada. Gampang bahasa itu. Bahasa takwa itu waspada itu bersikap takwa itu kalau diartikan bersikap waspada, bersikap hati-hati, selalu jaga-jaga. Bertutur kata hati-hati, nanti omongannya nyampe orang menyinggung orang. Berpikir hati-hati, apalagi kalau kita pemimpin. Pikiran pemimpin itu dipakai oleh umat. Bertindak dan berbuat hati-hati. Kalau orang berpikir hati-hati, berbicara hati-hati, bertindak, itu namanya takwa. Sudahkah kita seperti itu, Pak Santoso? Sudahkah belum? Belum. Mari dengan momentum bulan suci Ramadan nanti, karena tujuan berpuasa itu 2 ayat itu semuanya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bersikap waspada dan hati-hati. Kalau kita menjalani kehidupan ini kita takwa, hati-hati dan waspada, selalu kita senantiasa diusulkan, insya Allah dijamin oleh Allah pasti akan kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Paling terakhir sekali, nanti jangan sampai di antara kita ini ada yang pulang sebelum bermaaf-maafan. Biasanya kita maaf-maafan itu halal bihalal, enggak. Nabi itu sebelum masuk bulan suci Ramadan kenapa? Karena kalau saya punya masalah dengan Mas Heri, sampai dongkol aku dongkol sama sampai dua satu tidak diterima. Itu masalahnya. Pak Heri dongkol sama istrinya dongkol sama Heri, ini biasanya nggak diterima. Karena itu merusak hubungan ini ya. Apa gunanya kita beribadah kepada Allah tapi dari secara manusia kita jelek? Nah, makanya khalifah kita dalam rangka mencontoh Rasulullah setiap menjelang datang bulan suci Ramadan ini lestarikan. Kita lestarikan amal ini. Karena ini merupakan pembekalan yang luar biasa di dalam rangka menjaga hubungan baik kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan sama manusia. Yang terakhir Pak Imron, kira-kira ada nggak warga khilafah atau muslimin yang masih punya masalah dengan Ramadan? Menurut sampean. Kan datanya mesti sampean mesti tahu semua, karena sampean ketuanya. Ada. Tunggu aja Pak Hayi misalnya. Tunggu gak apa-apa, gak boleh marah. Bisa ada. Sampai punya kewajiban mengaturkan. Kalau nanti masih ada tidak diatur hal ini, sampai nanti dituntut oleh Allah di hadapan Allah. Makanya supaya tidak panjang-panjang, saya akan memulai
Orang pentingnya manusia bergaul itu. Manusia ini Pak Doa tidak pernah lepas dari kehilapan dan kealpaan atau kelupaan. Betul Pak Idris ya? Ya. Saya walaupun mengatakan Pak Idris nggak punya dosa kepada saya, nggak tahu juga. Atau saya nggak punya Pak Idris, nggak tahu juga. Kalau kita yakin seperti itu, mari sebelum kita memasuki satu bulan suci, sucikan pikiran kita, sucikan hati kita, jangan lagi ada masalah di hubungan kita yang disebut dengan qatul rahmi. Orang qatul rahmi contohnya itu lebih dari 3 hari tidak saling menyapa, tidak saling bertukar pikiran. Itu nih kalau Jawane siwaan, Romagurone, stalker. Orang stalker dan siwaan itu kalau berpuasa tidak bayar, tidak diterima ibadah puasanya. Itu kan penting ya Pak. Maka mari mulai hari ini kita datang ke sini. Saya rasa tujuan utamanya kita adalah memang bersilaturahmi untuk menyelesaikan segala persoalan di antara kita sama ini, karena kita pasti pernah saling ngerasani Pak Santoso enggak? Pak Santoso pasti pernah ngerasani si A, saya pun mungkin pernah ngerasani Pak Santoso, dan itu dosa. Maka saya memulai sebelum saya tinggalkan akhir ini, saya manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita sampaikan marhaban ya Ramadan butudunikum. Syahrun azimun, syahrun mubarakun. Mari kita sambut dengan hati yang lapang, penuh gembira, dan saling melepaskan kesalahan di antara kita, saling memaafkan. Saya mulai, mohon maaf Bapak-Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, boleh? Sudah dimaafkan belum? Sudah. Yang tidaknya, saya minta maaf Bu, boleh Bu? Sudah dimaafkan kan belum? Alhamdulillah. Kembali ke nol. Kembali ke nol. Insya Allah, saya pun juga, Bapak-Bapak andalkan ada orang ngerasani saya, pernah membohongi saya dengan hati yang sangat lapang. Mulai hari ini, semuanya saya anggap sudah selesai semua. Nah, amin ya rabbal alamin. Semua itu cuma sopo, amin aja berkebagian. Monggo pembawa acaranya. Demikian pembekalan atau tarhib Ramadan, ada yang kita katakan silaturahmi menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan yang kita nantikan dan kita rindukan. Nanti kita menyambutnya dengan penuh rasa syukur, rasa gembira, dengan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu kita persiapkan. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.